Saya Kiki Rahmalia dengan NIM 230210800022 dari kelas MTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka. Jadi, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intelektuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Lalu, apakah kita memerlukan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Apa saja keunggulan kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih sederhana, yaitu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Untuk peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Untuk guru mengajar sesuai tahap capaian dan pengembangan peserta didik. Untuk satuan pendidikan, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan atau daerah. Pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum SLB atau sekolah luar biasa mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Pada jenjang PAUD, capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika ataupun STEM. Kegiatan bermain belajar yang terpadu 1050 menit per minggu. Pada jenjang SD, struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan juga kelas 6. Proporsi beban belajar untuk jenjang SD, yang pertama itu pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, 20% beban belajar per tahun. Pada struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Fase D ini untuk kelas 7, 8, dan 9. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun. Untuk jenjang SMA, struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan juga fase F untuk kelas 11 dan juga 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Proporsi beban belajar untuk SMA, yang pertama, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% JP per tahun. Selanjutnya adalah karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. Berikutnya adalah prinsip pembelajaran. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan pengembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dalam komunitas mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran atau CP untuk pembimbing konseling disebut dengan capaian layanan. Capaian untuk PAUD, SD atau SDLB, SMP atau SMPLB, dan SMA atau SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan pembukuan. Lalu, apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan? Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang membuat semua rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP terdiri atas: yang pertama, karakteristik satuan pendidikan; yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; yang ketiga, pengorganisasian dan pembelajaran; yang keempat, perencanaan pembelajaran dan ditambah lampiran-lampiran. Berikutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan mempunyai prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual, yaitu menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga adalah esensial, membuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keempat adalah akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, masyarakat, dan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Lalu selanjutnya adalah perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan berbagai perangkat ajar dari berbagai sumber dalam satu tahun ajaran. Perangkat ajar yang pertama adalah modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit, berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Modul ajar serupa dengan RPP atau Lesson Plan yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut dengan RPP+. Yang selanjutnya adalah modul proyek. Dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu ada buku teks, buku yang berisi panduan belajar mengajar untuk pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, penguatan profil pelajar Pancasila. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila: yang pertama, gaya hidup berkelanjutan; yang kedua, kearifan lokal; yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika; yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya; yang kelima, suara demokrasi; yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI; dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau P5BK merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru dalam satu tim. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang kedua, mengelola hasil asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang ketiga, pelaporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Lalu, apa pentingnya proyek profil pelajar Pancasila atau P5? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus belajar dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting seperti gaya hidup, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Yang ketiga, menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah manfaat P5 untuk peserta didik, yaitu memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode tertentu, melatih kemampuan memecahkan masalah dalam beragam situasi belajar, memperhatikan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Bagi guru, yaitu memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan potensi dan memperkuat karakter dan profil Pancasila, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas, dan mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Bagi sekolah, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitarnya.
Selanjutnya adalah penilaian asesmen. A. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. B. Asesmen formatif. Penilaian formatif dilaksanakan untuk mendorong proses pembelajaran menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. C. Asesmen sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Prinsip penilaian asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keenam, capaian pembelajaran diketahui dengan mengidentifikasi keterampilan tujuan belajar. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana tahapan implementasi kurikulum merdeka? Kesiapan suatu pendidikan untuk mengimplementasi kurikulum berbeda-beda, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Menyadari kompleksitas tersebut, maka pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengimplementasi kurikulum merdeka. Sekarang, sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan yang kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Untuk satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka, implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Pilihan pertama, mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang diterapkan. Pilihan yang kedua adalah mandiri berubah, yaitu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, 7, dan kelas 10. Pilihan ketiga adalah mandiri berbagi, yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan kelas 10. Selanjutnya, apa peranan orang tua dalam kurikulum merdeka? Yaitu yang pertama, menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik dengan terlibat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan membantu dalam menemukan atau mengidentifikasi isu atau masalah yang ada, memberikan informasi sebagai narasumber atau menyediakan bukti-bukti dari isu-isu tersebut. Baiklah, itulah tadi adalah penjelasan saya mengenai kurikulum merdeka. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.